Cara, mas já merece todo respeito do mundo, ele é um cara que coloca muito bem pra baixo, eu acho que não vai mudar a estratégia. Audio Jungle. Bagaimanapun juga Charles Oliveira harus memiliki rasa keyakinannya untuk mampu memenangkan pertarungannya melawan Islam Makhachev. Karena calon lawan yang satu ini jelas berbeda dari lawan-lawan sebelumnya yang pernah dihadapinya, meskipun Makhachev belum melawan petarung 5 besar UFC. Namun kali ini apakah rasa keyakinannya itu berlebihan atau tidak? Semua itu kembali kepada analis. Pasalnya Do Bronx kembali mengeluarkan statementnya dengan mengklaim bahwa dia mampu nantinya mengalahkan Islam Makhachev hanya dalam satu ronde. Raja di kelas ringan yang tidak bermahkota itu amat sangat meyakini bahwa Makhachev tidak akan mengubah pendekatan cara gulatnya yang biasa dilakukannya untuk headliner UFC 280. Bentuk dan gaya inilah yang menjadi alasan Do Bronx bahwa dengan satu ronde petarung Dagestan itu akan kalah. Oliveira juga meyakinkan jika Makhachev ingin lebih dari satu ronde, maka jalan satu-satunya adalah mengubah bentuk permainan. Ditambahkannya lagi, jika Islam hanya akan berusaha untuk membuatnya lelah daripada harus mencari kuncian. Dan seperti inilah penjelasan Oliveira. Já merece todo respeito do mundo, ele é um cara que coloca muito bem pra baixo, eu acho que não vai mudar a estratégia, acho que com certeza não vai vir tão afoito de querer botar pra baixo, mas sim vai querer botar pra baixo, não nas minhas pernas, mas sim no meu quadril, tentar botar pra baixo, querer matar minha perna. Creio que não vai vir tanta sede ao pote pra querer finalizar, mas sim pra me cansar. Só que, cara, como eu falei, eu não tô preocupado com aquilo que o Makhachev pode trazer, e sim preocupado com aquilo que o Charlie pode levar pra lá. Vocês podem ter certeza, não passa do meu lado. Do Bronx juga menambahkan kembali jika rasa percaya dirinya dalam permainan stand up benar-benar menunjukkan hasil. Dan oleh sebab itu Oliveira juga bersumpah akan terus maju dalam pertempuran di Abu Dhabi mendatang. Jadi tim sedang menyiapkan strategiku. Aku akan bergerak maju sepanjang waktu seperti yang aku katakan. Aku memiliki senjata di tanganku. Jika Anda melihat lawan terakhirku, itulah yang mereka bicarakan. Tangan dan jiu-jitsuku, katanya kembali. Namun, segala klaim Oliveira ini ternyata terbantahkan oleh apa yang diutarakan Josh Thompson baru-baru ini ketika dia membahas pertarungan perebutan gelar yang akan datang antara Makhachev dan Oliveira di acara podcastnya. Jika Oliveira dengan klaim satu rondenya, maka Thompson berbalik arah dengan meyakinkan bahwa pertarungan itu tidak akan sulit bagi Makhachev untuk mendominasi Oliveira di sepanjang pertarungan. Aku akan pergi pada catatan di sini. Aku pikir Islam akan membuatnya terlihat mudah. Karena semakin lama pertarungan ini berlangsung, itu akan semakin mudah baginya, katanya. Tidak sampai di situ, Thompson juga kembali menambahkan, Islam memiliki potensi untuk membuat ini terlihat mudah. Dan jujur saja, aku sudah mengatakannya berkali-kali sejauh ini. Ini adalah pertarungan terberat Oliveira hingga saat ini. Tangan ke bawah, pertarungan terberatnya hingga saat ini adalah Islam Makhachev. Beri aku orang lain yang lebih tangguh yang harus dia lawan. Katanya meyakinkan jika Do Bronx tidak akan tampil mudah seperti yang telah diucapkannya. Setelah absen sejak pertandingan terakhirnya melawan Belal Muhammad pada Desember 2021, Stephen Thompson direncanakan akan dipasangkan dengan Rakhmonov, petarung yang tak terkalahkan untuk aksinya kembali. Setelah kekalahannya itu, Thompson telah berangsur dalam pemulihan cedera tulang selangka yang dideritanya dalam sesi pelatihan. Dan sekarang tampaknya Thompson kembali melangkah ke dalam kandang sebelum akhir tahun ini. Menyikapi dari kesembuhan cederanya, UFC menyatakan minatnya untuk memesan Thompson dengan Rakhmonov untuk acara kembalinya promosi yang sangat dinanti-nantikan penggemar ke Madison Square Garden di New York pada kartu utama UFC 281. Ini dijadwalkan akan digelar pada tanggal 12 November. Setelah dua kekalahan berturut-turut dari spesialis grappling, Thompson mengungkapkan jika dia tidak akan menginginkan kembali membuat pertarungan dengan para grappler, melainkan akan mencari para petarung striker.
Thompson beralasan seperti kutipan dari pembicaraannya. UFC berbicara tentang mungkin soft cut. Dia baru saja mengalahkan Neil Magny. Aku sepertinya mengatakan, UFC beri aku seseorang yang ingin menyerang denganku. Aku tidak menolak dua petarung terakhir yang merupakan grappler. Salah satu grappler top di divisi kelas welter. Tidak menolaknya, beri aku striker. Kami sedang melihat Li Jingliang, tapi dia punya pertarungan yang akan datang, Kevin Holland. Kami akan mengambil yang itu, tapi aku ingin kartu Madison Square Garden dan dia ingin bertarung sedikit lebih cepat, kata Thompson menguraikan keinginannya untuk bertarung dengan para striker. Meskipun promosi itu mendorong pertarungannya, Wonderboy percaya bahwa tidak masuk akal baginya untuk menghadapi grappler untuk ketiga kalinya berturut-turut dan berpendapat bahwa para penggemar menginginkannya dalam pertarungan mencolok yang menarik. Itu sama sekali tidak masuk akal bagiku untuk menghadapi grappler berat lainnya. Biarkan aku melatih keahlianku sedikit lebih banyak, terutama dalam hal gulat. Mereka mendorongnya, tetapi itu tidak masuk akal. Para penggemar juga tidak ingin melihatnya. Mereka sepertinya berikan Stephen Striker, seseorang yang akan menyerang dengannya. Ini adalah apa itu? Itu bukan pertarungan yang menarik minatku pada saat ini, kata Thompson kembali menutup pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.